saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap saat, setiap waktu Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu berkumpul di tempat ini. Kerinduan kami hanya berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan kami boleh menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Kiranya anugerah-Mu, kiranya kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan atas setiap kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan segala keberadaan kami Tuhan tahu. Tapi kami mau taruh itu semuanya Tuhan. Fokus kami hanya menyenangkan hati Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar satu pujian yang baru. Pujian ini tentang Roh Kudus. Bagaimana Roh Allah itu memberikan kekuatan baru bagi kita, penghiburan atas kita. Amin. Mari kita belajar satu pujian sama-sama. Thank you Jesus. Saat pencobaan datang menghampiri, ku tenang karena Roh-Mu dalamku. Saat pengharapan seolah terhilang, kasih-Mu membawaku kembali. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Kau denganku sampai akhir. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Saat pencobaan datang menghampiri, ku tenang karena Roh-Mu dalamku. Saat pengharapan seolah terhilang, kasih-Mu membawaku kembali. Katakan Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Kau denganku sampai akhir. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatan. Katakan gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Roh terbesar ada dalamku,
saat pencobaan datang menghampiri. Ku tenang karena Roh-Mu dalamku. Katakan saat pengharapan, saat pengharapan seolah terhilang, kasih-Mu membawaku kembali. Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku, ku tak akan takut. Kau denganku sampai akhir. Katakan gunung batuku, hei, gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus terkuat. Katakan gunung batuku, gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Dia Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan. Katakan Roh terbesar, Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertai selamanya, selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya, ku percaya. Roh Kudus, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Gunung batuku, pengharapan, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatanku. Oh, gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan. Katakan lagi, gunung batuku, gunung batuku, pengharapanku,
beserta kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Rohnya ada di dalam kita. Oh gunung batuku, oh kota bentengku, oh menara perisaiku, oh kekuatanku, oh pengharapan kami hanya padamu, Jesus. Oh, mari berharap lagi kepada Tuhan, berharap lagi kepada Dia, sebab pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Dia Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Dia Allah yang menepati firman-Nya. Waktunya adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Oh, mari berharap lagi pada Tuhan, berharap padanya. Oh, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Datang lagi kepada Dia, datang lagi kepada Yesus. Mari Roh Kudus hiburkan kami, mari Roh Kudus selawat kami, mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Dalam lagi, dalam hadirat Tuhan. Dia ada di sini. Rohnya ada di sini.
God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been you are so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. Biarlah seperti lagu pujian ini Tuhan. All my life you have been faithful. Di sepanjang kehidupan kami Engkau setia. Di sepanjang kehidupan kami Engkau sungguh baik Tuhan. Biarlah kami percaya ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Kota benteng kami yang teguh. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kelegaan. Kesegaran yang baru Kau berikan bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang ditaburkan itu tidak akan pernah kembali sia-sia bagi kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami berdiri bersama
generasi akan dipakai oleh Tuhan. 5 generasi akan dipakai oleh Tuhan. Baik ya Tuhan, sampai yang muda, anak-anak, bahkan anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu ya Bapa. Amin. Dan kami percaya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami melihat keselamatan bagi bangsa kami dan bagi setiap bangsa-bangsa. Dan kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu, gembala kami, mulai dari Pak Niko sebagai gembala pembina, beserta Pak Wakilnya, Pak Gede, beserta ketiga wakilnya. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan kesehatan yang daripada-Mu. Biarlah mereka semakin naik dan tidak turun ya Bapak. Juga berkati hamba-Mu, Pak Daniel Panji akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ditaburkan di hati kami dan akan berbuah Tuhan bahkan sampai 100 kali lipat di dalam kehidupan kami. Hingga firman-Mu ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia, Allah kita yang dahsyat, haleluya. Woo! Come on. Tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Woo! Dia Allah kekuatan kita. Dia Allah gunung batu kita. Mari katakan, meskipun musuh di depanku, Meskipun musuh di depanku, rintangan rintangan menghadang langkahku, tak
tangannya di kepala, katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Semuanya katakan lagi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh, Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Tepuk tangannya kurang dahsyat, saudara, bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Woo. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga, saudara. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita, saudara. Yang pertama, kita berdoa untuk persembahan ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Tanda syukur kami kepada Tuhan, kami memberi persembahan kami. Dan juga kami boleh menabur di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kami panggil hamba-Nya. Pasti yang terbaik.
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami aminkan apa yang kami katakan Tuhan. Kau memiliki waktu yang terbaik bagi kami. Kalau kami disadarkan bahwa kami sudah melewati 2 tahun masa kekelaman. Seolah-olah itu adalah lembah kematian. Tetapi kami diperhadapkan kami ada sebagaimana kami ada. Karena itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini untuk melakukan satu perkara. Itu kehendak Bapa bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan urapi seluruh umat Tuhan baik yang onsite maupun online. Berikan satu rema bagi kami. Kenapa kami ada dan apa yang harus kami lakukan ke depan Tuhan. Biar pengurapan ini turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan, mari kita nonton dulu. Ini cuplikan mengenai WPA 2022 yang baru diselenggarakan ya. Oke, silakan. 2 klip langsung ya. Belum muncul di situ. Keinginan untuk berbuat sesuatu bagi dia. Kalau dia mati buat kita, apalagi yang lebih mahal yang kita bisa berikan seluruh hidup kita. Revival has been preceded by prayer, so it's so appropriate that there should be this world prayer gathering across the... Anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa. And we're in agreement tonight, Lord, that you're raising up a wave of blessing that's going to flow out of the World Prayer Assembly. Raise up singers, musicians, intercessors, prayer warriors, and finances that make a way. To come in our nation. Kami mau membuka pintu-pintu gerbang We dan bagi open raja the damai, bagi gates bangsa-bangsa. for Kami membuka miracles, pintu signs, gerbang. and Kuasa dan wonders. tanda mujizat, keajaiban. Artinya kita hidup di dalam masa yang paling menggairahkan di sepanjang sejarah dunia. Masa di mana para nabi-nabi ingin melihat penggenapannya dan itu digenapi pada generasi kita. Collaboration of prayer, mission movement, and the transformation of intergenerational will synergize for one cause. Spiritual awakening in history happened only because of intensive personal prayer. Now, every year we see tens of millions of Christians not only praying, but sharing the gospel everywhere. You extend your scepter, say, come thy kingdom, be done thy will, so that your name would be hallowed. We rise up to obey the very commandment of Jesus Christ to go. Then children are learning to pray everything God desires for them, making them more like Jesus. Raise all generations. Raise all nations. Hallelujah. We will go. Kita akan We berangkat. will go. Kita mau We berangkat. will go. Kami tahu Tuhan Engkau sedang mengadakan revival Tuhan. We know Lord that you're doing a revival. Karena ada anak-anak muda yang berdoa. Because there's young people who are praying. Ada anak remaja yang berdoa bagi generasi. Go to the streets, pick up my children,
They would pray, they would preach, they would prophesy. We pray that these days you will raise up an army of young people, shape the nations for your We glory. must release children as partners in mission. Karena dia sang kreator agung, jadi ketika saya berhubungan sama Tuhan, ada passion, ada ide-ide yang terus mengalir dari hati. Don't just release the youth. Don't just think that the oldest is not needed anymore. We need to stand together. That means that the world and society can't label this generation. Only God can. And the Bible is very clear that every single human being, every single young person on the planet is loved. But I see that the Holy Spirit inside of me was the one guiding me to have an even bigger desire to pray for my country. Raise all generations! Raise all nations! Hallelujah! Nah, puji Tuhan, WPA ini adalah anniversary 10 tahun. Sejak tahun 2012, itu adalah gerakan doa yang saya katakan terbesar sedunia. Itu diselenggarakan di Indonesia. Dan tahun 2022, ini bulan Mei yang lalu, tepatnya tanggal 17 Mei, itu merupakan 10 tahun ulang tahun ya WPA. Dan ini merupakan wake up call setelah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang mengalami namanya spiritual coma. Apa itu? Belum nyadar bahwa masih hidup. Koma gitu. Seolah-olah dunia ini gelap. Tidak ada harapan. Nah, jadi merupakan satu wake up call, satu alarm untuk bangkit dari tidur. Dan kami menyimpulkan bahwa WPA ini, kata Pak Niko dikatakan gong untuk Pentakosta ketiga. Di mana Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Jadi prayer, doa dengan misi dan anak-anak kecil akan dipakai Tuhan. Siapa yang percaya anak-anak kita akan dipakai Tuhan? Nah, tadi ada satu kesaksian namanya Glory. Itu umur 19 tahun sebetulnya. Dan dia adalah cucu rohaniku. Mamanya namanya Esther. Dia seorang pendoa syafaat, pengisi menara doa. Dan sejak kecil anak ini dibawa ke menara doa. Jadi gak ada alasan kalau punya anak kecil gak berdoa. Jadi ketika masih bayi merah juga dibawa ke menara doa dan saya sering kali urapi. Engkau akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Dan sekarang anak ini masih kuliah tetapi dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Setelah kesaksian di WPA, dia mendapat telepon dari staf Pak Presiden Jokowi bahwa Pak Jokowi minta dibuatkan jaket yang dicat oleh dia. Lalu Pak Erick Thohir dan Pak Pramono Anung telepon. Dalam 2 minggu jaket ini harus selesai. Apa yang dia tulis di jaket itu? Ayat firman Tuhan. Jadi bukan ya beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Enggak sekedar anak-anak sekarang ini jago khotbah, tapi bisa melalui karya, melalui produk-produk yang dihasilkan itu Injil akan diberitakan. Amin. Dan apa yang terjadi ketika dia meneguhkan diri bahwa dia memiliki DNA Kristus, maka dia bisa melayani orang-orang dengan cara yang berbeda. Dan saya menangkap satu hal dari Tuhan ketika saya naik pesawat mendarat di Pekanbaru kemarin, saya menangkap satu angkatan yang Tuhan akan bangkitkan, yaitu angkatan yang disebut the Flash Generation. Waduh, apa flash ini? Kilat. Sebikilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Jadi Glory ditelepon waktu itu hari keberapa, dia sebut saya opah. Dan memang udah jadi opah saya. Lalu dia katakan begini, opah ada 30-an orang telepon aku Goi. Terus minta didoakan melalui telepon. Nih lihat dengerin.
bahwa 30 orang itu dilawat oleh Roh Kudus. Hanya melalui telepon. Siapa yang percaya bahwa kita melalui teknologi pun bisa dipakai Tuhan? Amin. Kalau kita nggak isi teknologi maka itu dipakai setan. Itu kan jadi black hole. Bagaimana kita pergunakan ini highway ini untuk memberitakan Injil. Nah, hari ini bukan kebetulan hari inilah hari yang disebut the Father's Day. Hari Bapak sedunia. Ya. Tanggal 19 Juni. Wow. Apa itu Bapak? Bagaimana peranan Bapak di dalam keluarga? Bapak itu harus jadi imam. Bapak itu harus jadi sumber. Bapak itu memberikan comfort, kenyamanan kepada anak. Bapak itu harus menenteramkan, memberikan shalom, menudungi, covering bagi seluruh keluarganya. Bapak itu harus jadi rekonsiliator. Bapak itu bukan jadi provokator. Makanya kita harus jadi good father, bukan godfather. Tahu bedanya good father dengan godfather? Kalau godfather itu kita bersihin aja semua pada takut, sampai kecoa juga pada ketakutan. Tapi good father itu adalah seperti Bapa, DNA Bapa. Bagaimana agama Kristen bisa menyebut Tuhannya Bapa? Enggak ada agama manapun di dunia yang menyebut Tuhannya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Aba itulah tidak bisa diterjemahkan apapun karena Aba itulah suatu hal yang dekat dengan dia. Gak bisa diterjemahkan dengan apapun juga. Ya Aba, ya Bapa, itu Roma 8 ayat 15. Bahwa kita menerima the spirit of adoption. Kita buka dulu Roma 8. Roma 8. Ayat 14. Semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. The Son of God. Kalau kita menyembah dewa, kita hanya pengikut. Penyembah dewa. Tetapi kita nih sebagai anak-anak Tuhan disebut the Son of God. Jadi anak kerajaan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Apa yang dikonspirasi setan, apa yang paling berhasil dalam pandemi ini? Ketakutan. Dan ketakutan itu adalah budak, perbudakan. Bondage. Kalau kita the Son of God, kita harus terlepas dari roh perbudakan. Ketakutan itu. Nah, tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, that you receive the spirit of adoption, bahwa kita nih roh gelandangan sebelumnya, tetapi you menjadi anak raja. Anak raja tukang minta bukan? Kita banyak orang Kristen, saya hanya melihat dari doa mereka, kalau dia hanya tukang minta-minta, dia tuh anak gelandangan. Maaf saya bicara. Datang sama Tuhan hanya minta. Kalau lagi butuh mujizat datang sama Tuhan, you are not a son. You are a beggar, pengemis namanya. Stop jadi beggar. Karena kita ini adalah anak raja. Amin. Anak yang ahli waris, dikatakan ahli waris. Nah gini, roh yang menjadikan kamu anak Allah dan roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukan ya Dewa, ya Dewi. Ya Gusti yang Maha Agung. Bapa itu mengirim rohnya, itu Roh Kudus, Parakletos, orang penolong yang lain, diam di dalammu.
Makanya Tuhan katakan, roh yang di dalammu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Luar biasa. Anak raja tuh diprotek. Dilindungi. Ada protokol. Tahu nggak Anda berjalan kemanapun para malaikat Tuhan akan melindungi kita. Amin. Menjaga, memelihara kita. Dia Bapa yang baik. Nah, roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi jangan kayak anak bungsu, minta warisan lagi bapaknya hidup. Lukas 15. Itu anak kurang ajar namanya. Whatever I have, Tuhan katakan, it is belong to you. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang menerima berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita nih kenapa menderitanya gimana? Menderitalah ke gereja lagi hari gini lagi. Memberitakan Injil apa enggak menderita? Dihina. Kalau kata saya suka diolok-olok orang, dihina, biarin. Hati saya udah bolong-bolong, udah bolongnya banyak. Tapi aku punya Bapa yang baik. Hamba Tuhan ini kan sekarang paling disorot. Waktu itu Pak Niko telepon saya. Saya nih hamba Tuhan yang paling dibully nih. Itu perasaan Bapak, aku juga banyak dibully. Bahkan sekarang hamba Tuhan juga saling bully. Khotbah apapun juga karena pengen populer. Ditunggangilah kepalanya diinjek gitu kan. Media itu bisa membangun Babel mencari nama. Kalau kita nggak hikmat di situ terpleset di situ. Hati-hati. Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Masalahnya kita kenal gak siapa Bapa kita? Makanya figur Bapa itu kan jadi figur Allah. Karena Bapa gua sadis banget. Dia ngedehem sendiri aja, tikus ketakutan. Jadi dia nganggep Bapa di sorga tuh Bapa sadis. Atau bapaknya celemat-celemet yang terlalu lemes gitu, gak ada ketegasan. Bapak ini mah bisa dimainin. Dicongtiin bahasa Prancisnya tuh. Dibohongin. Makanya figur bapak itu penting banget. Super penting. Karena figur bapak rusak, maka anak-anaknya rusak. Tapi Bapa di sorga tetap memperhatikan anak-anaknya. Meskipun Bapamu jahat di dunia, Bapa di sorga tetap mengasihi kita. Amin. Nah, akulah gembala yang baik. Ini sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain. Nah, ini. Ada lagi padaku domba-domba yang lain. Ayatnya. Yang bukan dari kandang ini. Maksudnya apa nih sih? Yang bukan dari Gihon. Yang bukan dari GBI. Mungkin mereka bukan Kristen. Tapi kan kalau orang Kristen jalannya lain. Benar gak? Lain. Kita orang kudus. Pakai anting salib, kalung salib, jaketnya the cross.
bawa Alkitab jalan kemana-mana. Sampai lewat gang kita, namanya Gang Kudus. Gak mau lewat gang kuburan. Sampai penduduk ngeliat, wih, itu makhluk suci dari planet mana lagi lewat. Apakah begitu? Yesus aja bisa duduk dengan perampok. Yesus bisa duduk dengan penjahat. Yesus duduk dengan pelacur, maaf. Pelacur itu yang berubah. Kalau kita duduk sama pelacur, kita yang berubah. Cilaka. Garam itu dibutuhkan. Orang tanpa garam mati. Garam itu membunuh virus. Kalau di Pekanbaru tidak ada garam, apa jadinya nih kota? Terang. Itu dibutuhkan di tengah kegelapan. Tahu nggak, pandemi ini masa kegelapan, nanti bentar lagi inflasi. Apa kita masih takut? Aduh, inflasi lagi. Ini belum recovery. Dan saya, don't worry. Bapak kita, Bapak yang punya kerajaan. Di sini boleh gonjang ganjing. Kerajaan Allah nggak pernah gonjang ganjing. Ini bukan penghiburan, ini bukan ibadah penghiburan, oke? Dunia akan tergoncang, tetapi kerajaan Allah tidak pernah tergoncang. Percaya ini? Saya baru kehilangan anak sulung saya. Bisa khotbah semangat begini. Mungkin keluargaku lagi nonton YouTube. Pasti ngedoain, papa sing kuat, sing kuat. Pengennya aku diam. Ngelihat kalian harus dilayani. Lu yang mesti layani gue. Gue lagi sedih. Gue lagi harus perlu perhatian. Mengkoordinir WPA, oh my God. Astagfirullahaladzim. Mempersatukan gereja itu sulitnya kayak apa? Mobilisasi bukan hanya Indonesia, dunia. Nanti 2023 kita akan bikin WPA di Australia. 2024 di Yerusalem. Ngangkut orang ke Yerusalem gak mudah. Kalau gak ada kasih Bapa di dalam diriku. Seberapa di antara Anda mungkin kehilangan anggota keluarga? Sakit, trauma, kehilangan. Tahu gak, terkadang kita naik pesawat, air mata mengalir. Selama WPA berlangsung, itu dekornya kan pakai LED. Logo itu keluar, logo WPA itu anakku yang bikin. Dari pagi sampai malam muncul lagi, logo itu muncul lagi. Itu tertusuk rasanya. Tapi saya seperti melihat mukanya, memandang saya tersenyum. Keep on moving, Papa. Seorang anak ditinggal oleh ayahnya disebut ya anak apa? Yatim. Seorang anak ditinggal mamanya disebut piatu. Ditinggal papa mama. Seorang suami ditinggal istri. Istri tinggal suami. Ayah ditinggal anak. Apa sebutannya? Ayah yang kehilangan. Saya didoain oleh Bapak Pendeta Timotius Subekti waktu itu. Doanya manis indah sekali. Dia katakan, Daniel, pun kehilangan anak. Anak perempuannya meninggal mendadak karena GERD. Sakit lambung. Setiap pagi
mempersiapkan makanan, breakfast sehat buat Sekarang gak ada. Dia meninggal di mobil. Lagi parkir. Jadi bisa merasakan hatimu. Lalu dia doa. Langit dan bumi akan berlalu tapi firman-Mu tetap. Kami semua harus mengerjakan kekekalan. Yaitu firman-Mu yang tetap selama-lamanya. Engkau pemilik kebun bunga. Dan engkau memetik satu tangkai bunga yang sedang mekar-mekarnya. Untuk membawa keharuman bagi seluruh ruangan. Mantuku Claudia ngomong, ini Tuhan yang ambil. Dia punya hak. Apa yang dia beri, dia ambil. Tapi kematiannya membawa keharuman buat kami. Banyak pertobatan-pertobatan terjadi. Saya katakan di kuburan, kau mati satu, berikan aku 1.000.000 resa baru. Dan hari ini aku punya anak-anak rohani yang luar biasa. Dia bisa berkhotbah melalui YouTube, melalui IG dan sebagainya, melalui Facebook. Dia tunjukkan kepada saya, ini aku nih kalau khotbah umur 19 tahun, 7,5 juta orang. Yang dengerin, Ada satu anak perempuan di Sulawesi, dia umur 19, tapi kalau khotbah 9 juta orang yang menyaksikan. Dan dia katakan, siapa engkau yang mau terima Tuhan sekarang? Puluhan ribu. Gereja mana yang bisa nampung? Gereja mana yang bisa nampung? Do you know what it means, the flash generation? Generasi kilat itu seperti apa? Akselerasi. Ada lagi padaku domba-domba lain di dalam ayat yang ke-16. Yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa ini? Gak ada di kandang kita. Amazed banget saya baca ini. Wow. Kita nyaman di kandang. Tapi Tuhan akan berikan domba-domba dari kandang yang lain. Are we ready? Dari Pekanbaru berkhotbah di Afrika terima Tuhan. Di Kolombia bisa terima Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 13 dan seterusnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Ia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tanggal 26 Desember anak saya dipanggil Tuhan karena pecah pembuluh darah di otak, di batang otak. Dia sejak bayi memang tidak bisa makan obat apapun, penisilin, paracetamol dan sebagainya. Kalau dia sakit gigi aja udah ngerang-ngerang, kasihan. Ketika dia ada di gawat darurat, ternyata dia menunggu kami. Saya dan istri saya datang. Udah megap-megap. Badannya udah panas. Dicek enggak positif, negatif. Yang ditakutkan COVID itu ternyata bukan. 41, mau 42, waduh pecah pembuluh darah.
Seorang bapak melihat anak seperti itu. Kenapa nggak gua sih? Let me die for you. Tapi istri saya orangnya kecil tapi imannya gede. Istri saya nih sayang anjing, kalau ketika anjingnya mati itu setahun nangisnya tuh. Tapi di ruang itu dia menjadi perkasa. Dia peluk anakku itu, anaknya itu. Aku yang melahirkan engkau dengan sakit. Sekarang kau pergi ke rumah Bapak. Biar anak-anakmu aku yang handle. Pergi Reza. Aku gak tega ngomong itu. No! Let me die! Kalau boleh nawar, biarkan aku yang mati. Kenapa harus dia? Aku nih hamba Tuhan, penuh mujizat. Doain orang yang kena COVID, udah mau pakai ventilator, udah wah, kata saya bangkitkan imanmu. Kau akan sembuh dan kau akan hidup. Banyak yang hidup. Tapi waktu itu saya berdoa, Tuhan, kalau boleh dari seluruh mujizat, seluruh harta hidupku ambil semua. Asal satu mujizat, biarkan anakku hidup. Tuhan gak kasih. Hari kedua di persemayaman. Ada sekelompok orang-orang datang, itu ternyata preman-preman di kota itu. Saya pikir ini mau ngacau nih. Terus mereka duduk di pojok gitu, aduh ngerokok segala macam. Kita lagi ibadah kan sebetulnya. Terus mereka dengerin kesaksian saya. Saya datang ke kota ini hanya untuk mengantar dia ke surga. Di mana biasa hari Natal itu penuh dengan agenda. Aku kesaksian, ternyata mereka nangis dan kepala jegernya itu nangis. Rambutnya panjang, bertato. Terus saya turun, saya dari itu terus udah bubar langsung. Dia ngomong, Pak Pendeta, boleh saya berbicara sebentar? Boleh. Kenapa? Saya dengar tadi Pak Pendeta bicara itu luar biasa, menyentuh aku, nangis. Kenapa? Karena aku punya anak 23 tahun karena sakit kanker. Dia meninggal. Dan sejak itu aku benci namanya Yesus. Aku tidak pernah ke gereja dan I hate Jesus. Dia ngomong. Kata saya, bukankah anak itu titipan? Besok lusa kita juga gak tahu masih hidup atau enggak. Mau gak? Engkau sekarang seperti aku kehilangan anak. Biarkan anak itu jadi benih yang mati tapi akan tumbuh. Aku peluk, nangis. The losing father. Bapak yang kehilangan anak. Sakitnya apa? Kita kehilangan orang tua sakit, tapi kehilangan anak lebih sakit. Bagaimana Bapak di sorga melihat Yesus ada di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Bapa, di atas kayu salib dia juga Bapa. Bapa di sorga memalingkan mukanya. You have to die for you and you and you and you and you. Kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput.
Seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Saya bangga ketika anak saya dalam keharuman bunga dipetik. Kalau bunga layu itu nggak butuh orang. Bau. Apakah ketika kita dipanggil oleh Tuhan membawa keharuman bagi ruangan kita, sekelilingnya. Dan aku melihat kesaksian demi kesaksian. Ternyata anakku banyak penggemarnya. Gue pikir cuman gue. Nggak. Dia menolong aku sejak dari SMP. Membantu kuliahku. Mamaku yang sakit diabetes di rumah sakit dia yang bayar. Gue baru tahu. Dia banyak berkorban untuk orang lain. Aku baru tahu. Mereka datang dengan menangis. Makanya ketika Pak Ridwan Kamil kehilangan anaknya. Aku merasakan. Ketika naik pesawat. Waktu itu ke Palu. Aku berdoa untuk Pak Ridwan Kamil. Aku melo atau gimana nih? Karena perasaanku nih gitu kan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong dia. Aku masih mending kalau ada anakku meninggal itu jasadnya ada. Kalau nggak ada kan begitu sakitnya. Datanglah waktu itu ketika aku mendarat ada telepon dari seorang pendeta dari Nigeria. Dia peserta dari WPA. Dia telepon. Pastor Daniel Panji, I want to come to Bandung. Okay, please come, but I'm in Palu. But I want to see your governor. Aku mau ketemu gubernurmu. Dalam hati lu siapa sih? Orang kulit hitam pengen ketemu gubernur. Gimana kita rekayasanya, gimana kita jalurnya? No, but I must come to Bandung. Okay, just come. Let the Holy Spirit lead you. Itu kan bahasa pendeta kan. Biarkan Roh Kudus menuntun. Bukan gue yang nuntun kan. Akhirnya dia datang ke Bandung. Dia mau balik lagi Jakarta hari Seninnya. Dia pakai jas, pakai topi, udah tinggi pakai topi lagi. Pakai ini emblem WPA. Karena mencolok. Dia itu berhenti di pagar. Karena mencolok orangnya. Jadi di interview sama Metro TV. Jadi mendadak terkenal lemprit satu nih. Dari Afrika. Begitu gak berapa lama di pagar itu. Pagar dibuka. Pak Ridwan Kamil keluar. Mau ngantor hari pertama. Jadi salaman. I bless you. I pray for you. Pak Ridwan Kamil, terima kasih. Thank you so much. Thank you so much. Dan itu membuka jalan. Sampai singkat cerita hari ke-13 belum ditemukan. Pendoa-pendoa. Kami ini datang ke Pak Ridwan Kamil lagi. Dan mereka berdoa. Bergandengan tangan. Mari kita sehati sepakat berdoa. Ya mau, orang lagi sedih gimana juga mau didoain. Tapi doanya bukan semoga mudah-mudahan kiranya tikong tolong Tuhan menolong gitu kan. Enggak. Doanya gini. Aku katakan dalam nama Yesus Ariel keluar dari air. Langsung. Begini matanya. Dan engkau keluar dan kembali ke tanah air. Ariel cepat. 30 menit kemudian KBRI Swiss telepon jasad Ariel ditemukan. Berarti bukan 30 menit setelahnya di Tuhan jawab. Itu lagi pas doa ditemukan. Seorang guru SD menemukan jasadnya. Di sini kan tahu ceritanya, semua punya TV kan. Jangan melongo-melongo ke saya nggak usah cerita gimana. Kalian udah nonton di TV toh. Akhirnya Pak Ridwan Kamil ke Swiss dan membawa jenazah Ariel ke Bandung. Di TV kita nonton nggak? Nonton nggak? Yang nggak nonton angkat tangan terus keluar aja.
Pasti semua nonton, seluruh dunia juga nonton. Apalagi namanya orang Indonesia di seluruh dunia. Aku nonton. TV One pindah lagi ke Metro sama, ke CNN sama. Aku cuma nonton, bersyukur doa kita dijawab. Kadang kalau kita berdoa, Tuhan tuntut kita jadi jawaban doa. Gak sekedar mujizat, tanggung jawab. Minta sesuatu tuh tanggung jawab. Terus Tuhan suruh saya, kamu pergi ke sana besok pagi. Anak cucuku tuh lagi di rumah sakit, kena disentri. Milih cucu atau milih taat Tuhan? Dua-dua. Cucuku juga sayang. Aku harus jadi engkong yang baik. Tetapi ini gimana? Ketaatan. Ternyata aku telepon pendoa-pendoa, aku kayaknya pengen ke sana. Oh, Bapak mau ke sana, kita juga rencana ke sana jam 7 pagi. Bapak ikut kami aja. Ternyata udah rencana. Terus dia telepon, pendoa-pendoa telepon ke sekretaris, dia kan udah mulai kenal gitu kan. Oh, Pak Daniel Panji sudah disiapkan kursi VIP di sana. Siapakah aku ini? Cacing-cacing, kutu-kutu. Tuhan siapkan sedemikian rupa. Aku pergi ke Pakuan. Aku pikir cuma di situ udah cukup. Gak mau nih ke Cimaung, ke pemakaman. Tapi Tuhan katakan kamu pergi. Ya, pergi juga ke sana. Dan aku pergi. Ya naik mobil Alphard itu yang ketiga atau keempat mobil. Kalau aku pakai ini tuh kayak Ridwan Kamil. Pakai kopiah. Jendela dibuka, Kang Emil, Kang Emil. Udah mah saya rada Sunda lagi ngomongnya. Aku ikut iring-iringan. Buka aja dulu ya, gak apa-apa ya, diampuni ya, tolong ya. Aman kok. Di sepanjang perjalanan jutaan orang. Banyakan anak-anak muda. Apakah mereka pengen ngelihat iring-iringan yang selewat? Enggak. Mereka nangis. Siapa Eril ini? Dia anak presiden? Bukan. Artis? Bukan. Saya juga gak ngerti kenapa aku ikut gitu. Dan di iring-iringan itu cuman aku yang pendoa. Hirabasyanda baralabasyak gitu. Sampai ke desa itu sekitar 50-60 kilo, semua jutaan orang. Anak-anak muda nangis. Guru-guru sekolah pada nangis. Di pekuburan. Karena mukanya mirip Pak Ridwan Kamil, dianggap ade atau kokonya atau apa. Pokoknya aku bisa nembus gitu. Dan yang nomor satu pasti malaikat Tuhan. Minggir. Puluhan ribu orang yang ngubur di sana. Dan Ibu Atalia itu meluk pendoa. Bukan meluk saya, meluk pendoa. Doanya luar biasa. Dijawab doanya nanti. Kapan kita ke rumah kita ngobrol, kita doa lagi. Sekawanan domba lain. Dan besoknya seberes penguburan. Ada 40 pendeta aku giring ke sana. Berdoa di Pakuan itu. Dan itu tingkat aras-aras lagi yang datang. Dan mereka katakan, Ibu Atalia masukin ke IG-nya, bersyukur para pendeta pun berdoa untuk keselamatan Ariel. Mau nonton filmnya? Atau nanti sore kita putar? Jangan kecewa. Yuk kita nonton, setelah itu kita tutup ya.
Yuk kita nonton, ini 4 menit. Ya, makasih banyak ya Lord. Mudah-mudahan. Thank you for your blessing. Holy Spirit, you give me strength. Nih doanya pukul 11, jadi beda berapa jam kan? 5-6 jam kan? 30 menit kemudian dapat telepon, masih di situ loh. When troubles come and my heart burden. Situasi di Pakuan saat ini di mana kita akan mengantar jenazah Emeril Khan Mumtaz ke pemakaman di Cimaung. Ya, kami sebagai warga Bandung, kami benar-benar berturut merasakan dan berempati atas kehilangan putra terbaik daripada Bapak Gubernur kami, orang Jabar pertama, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Hal yang terlalu sulit bagi Kang Emil, tapi Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk mengangkat dia menjadi orang yang terbaik. Situasi ini seperti terjadi pembalikan keadaan yang seharusnya sebuah kedukaan menjadi sebuah keagungan dan sebuah kehormatan. Anak Eril ini seperti membuka jalan untuk orang tuanya dan Bandung menjadi satu sorotan untuk dunia karena anak ini. Each restless heart beats so imperfectly. Kita mulai berangkat pada pukul 9 lewat sedikit dari Pakuan menuju ke pemakaman Cimaung. Antusiasme warga begitu luar biasa sehingga limpah ruah masyarakat untuk mengantar jenazah Eril ke pemakaman. Sampai ke desa-desa seperti ini. Raise me up to more than I can be. Emeril Khan Mumtaz telah selesai tugas di dunianya dengan paripurna. Dikabulkannya doa, dan itu entah siapa, bisa jadi dari doa-doa yang disampaikan di jaringan doa nasional. Atur nuhun, jazakumullah khairan. Maupun di seluruh dunia, dari Eril kita mendapatkan banyak sekali hikmah. Di antaranya jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Apapun itu jangan pernah menghitungnya, karena di balik kebaikan meskipun itu kecil, itu akan ada kebahagiaan yang banyak dan begitu luasnya yang akan membuat kita berada di surga yang maha kuasa. Amin. Seluruh kehidupan keluarga ini, secara pribadi, keluarga, pemerintahan, More than I can be.
apa yang ditabur tidak sia-sia. Kenapa perhatian dunia atas kematian Eril begitu luar biasa? Karena benih yang ditabur. Bersyukur ada multimedia, kalau enggak saya cerita berjuta-juta kata masa sih kalau ini kan lihat aja sendiri gitu kan. Mau enggak kita menabur bagi orang lain? Enggak hanya untuk self. Yuk kita bangkit berdiri. Rasakan hati Bapa, tutup mata kita, taruh tangan kanan kita di dada kita. Katakan seperti Bapa sayang anaknya. Longing Father, Bapa yang kehilangan anak. Di mana keluarga besar? Di mana tetanggamu saat ini? Di mana teman-teman? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya minta musik saja mengalun lembut. Kita berdiam diri, biarkan Bapa di sorga berbicara kepada setiap kita. Mungkin kita penuh masalah, persoalan, trauma, luka, sakit, kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan. Rasakan pelukan kasih Bapa. Dan Dia ingin katakan sesuatu kepada engkau. I love you so much. Biar traumamu sembuh, rasa takutmu hilang. Kau ada di dalam pelukan Bapa. Masa depan kita ada di tangannya. Bukan kita yang mengatur dia, tapi dia yang mengatur kita. Hari ini ketika engkau dekat dengan Bapa, Yesus berkata, apa yang aku lakukan adalah Bapa yang lakukan di dalam aku. Mau gak kita melakukan kehendak Bapa? Dunia sedang menunggu kita. Tetangga kita sedang menunggu kita. Keluarga besar kita sedang menunggu kita. Jangan buat hati Bapa di sorga terus menangis. Karena ayah, seorang Bapa yang kehilangan anak-anaknya. Hari ini saya katakan hari perkenanan. Kita merasakan hati Bapa sangat kuat di dalam ibadah ini. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bebaskan rohmu, engkau mau menangis, mau menjerit. Mau berseru, ya Bapa, ya Bapa. Yes. Penuh dengan hatinya. Penuh dengan kasihnya.
Yes, bersuara, angkat suaramu, angkat suara. Bebaskan rohmu sekarang. Kau seperti anak kepada bapaknya, bukan kepada Tuhan yang jauh. Panggil dia Bapa. Ira barala masyana Bapa. Panggil dia Bapa. Kalau engkau merasa kecewa, engkau beban berat saat ini, kau penuh masalah, kau sakit hari ini, panggil dia. Katakan, Bapa, I love you so much. I just want to give ourselves to you, myself, my future to you. Ira papa 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 papa. Ayo berseru meskipun kau pakai masker semua. Bukan berarti kau dibungkam mulutmu. Kau panggil nama Bapa. Oh, haleluya. Kita punya Bapa yang baik. Dia yang tahu anak-anaknya. Ira baralaba syanda baralaba syekede. Ira baralaba syekede. Bulan ini bulan keluarga. Boleh gak sekeluarga kau saling memeluk satu dan yang lain. Ayo bergandengan tangan satu keluarga, suami, istri, atau orang tua dengan anak-anak. Peluk mereka. Biar kasih Bapa akan mengikat engkau dengan tali kasih. Ora pasyekeda paralama syanda paralama syekede. Urapi anak-anakmu. Urapi mereka. Apa sih sebetulnya warisan yang akan kita berikan kepada mereka? Selain takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu lebih penting dari semua harta benda, kekayaan. Urapa syekeda papa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya merasakan hati Bapa yang hancur. Urapa syikidi. Urapa syakaralapa syikidi. Oh Lord Jesus. Boleh gak saya minta bantuan Pak Yuli untuk berdoa? Biar kasih-Mu terus dilimpahkan, mengalir dan mengalir menjamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mengangkat setiap beban, luka, tawar, kekecewaan, dan dilimpahkan dengan roh yang baru Tuhan. Dengan kasih yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Yang menyembuhkan, yang memulihkan Tuhan. Bulu yang terkulet tidak akan dipatahkan, ditegakkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami sadar siapa diri kami Tuhan. Anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menyambut kami apa adanya Tuhan. Engkau membalut, menyembuhkan. Dan kami keluar menjadi anak-anak Allah. Di mana hati kami dipulihkan. Hidup kami dipulihkan. Dan kami keluar menjadi duta-duta Allah yang bawa pemulihan itu Tuhan. Sehingga di mana kami berada, kemuliaan itu menyertai. Dan membawa urapan pemulihan pada setiap jiwa-jiwa yang ada sekitar kami. Atas rumah tangga kami. Lingkungan kami, keluarga kami, dan
Dan terjadilah itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus pengurapan-Mu, hikmat-Mu mengalir untuk memberkati setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ini waktunya kita boleh memberikan persembahan kita yang kedua. Baik itu berupa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, ataupun persembahan yang lainnya. Mari kita persiapkan persembahan kita berdoa sekali lagi untuk persembahan ini. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Daniel Panji. Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami boleh datang membawa persembahan kami Tuhan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan yang sudah kami persiapkan, baik itu berupa persembahan persepuluhan, ucapan syukur ataupun persembahan yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan tayangan Gihon News. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI Gihon Raya 12 Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Panji yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan yang terangkum dalam Gihon News. Ibadah Raya Onsite tanggal 26 Juni 2022 akan dilayani oleh sesi 1 dan 4, Pendeta Dr. Gede Widiada, sesi 2, PDM Yulianto SE, sesi 3, PDP Hendrik Prianto SH. Menara doa Zoom setiap hari Selasa sampai dengan Jumat, pukul 9, 19, 20.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Menara doa online setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Doa kesembuhan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dilayani oleh Pendeta Dr. Gede Widiada pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Diklat Gembalaku tanggal 23 dan 24 Juni 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu calon Gembalakul yang baru dan Gembalakul yang lama yang belum pernah ikut Diklat Kul, pastikan hadir di Diklat ini. Kontak person Saudari Lena Slalahi. Mesbah Keluarga setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Doa puasa onsite setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Central Plaza lantai 2. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Baktisari nomor 8. Baptisan ini dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada. Ibadah Youth Pentecost hari Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak PDM Yohanes Gultom di Central Plaza lantai 2. Ibadah anak Geri 12 pukul 7, 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat di Central Plaza lantai 2. Ibadah remaja atau Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di Central Plaza lantai 2 ruang GC. Fellowship Umas bersama Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada diadakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat di Food Court Central Plaza lantai 2. Kontak person Ibu Soraya Sihaan. Hadiri pembukaan ibadah Mandarin tanggal 3 Juli 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat di Central Plaza lantai 2. Akan dilayani oleh Pastor William dari Singapura. Holy Land Prophetic Journey 2022 bersama Boksu Willy. Tanggal keberangkatan 21 sampai dengan 29 Agustus 2022. Kontak person Lena Slalahi. Media Gihon Rayon 12 membuka lowongan untuk 1 orang konten kreator dengan kriteria yang tertera di layar berikut. Bagi yang berminat dapat menghubungi Bapak Moses di nomor berikut. Demikian Gihon News minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bawa yang terbaik
luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kami bawa yang terbaik Tuhan, ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Mari sedang jemaat kasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan bawa berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan juga menemani sama dengan Roh Kudus yang kita terima berkat itu siang hari ini. Saya Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya di Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.